Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini temanya adalah, sesi pertama ini adalah mendengar suara Tuhan. Nanti ibadah kedua, meresponi suara Tuhan. Ini saya nggak biasa pakai mic nih, kayak nyanyi aja. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita bicara soal suara Tuhan, ya, bayangan orang itu langsung begini, suara secara audible, mendengar langsung suara audible. Padahal suara Tuhan itu tidak selalu audible. Bisa audible Pak, sangat bisa. Tapi jangan cuma pikirannya audible. Alangkah sempitnya pengertian itu. Makanya orang tidak bisa mendengar suara Tuhan karena pikirnya cuma audible. Belum apa-apa sudah memblokir diri. Nah ini pagi ini kita mau belajar dengan benar. Bagaimana Tuhan mengkomunikasikan pesannya kepada kita semua. Bukan cuma audible saja, kalau audible nungguin bertahun-tahun kok nggak ada audible. Padahal setiap hari ada suara Tuhan. Ya, kita harus dasarnya Alkitab, bukan pikiran sendiri. Alkitab mencatat bahwa Allah itu berkomunikasi dengan manusia dengan berbagai cara, sarana dan alat-alat. Untuk apa? Supaya pesannya sampai kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu intinya, perhatikan baik-baik. Suara Tuhan itu bukan suara sembarangan. Misalnya, kita jalan-jalan yuk, itu bukan suara Tuhan. Meskipun dengar audible. Hati-hati ya. Hari ini banyak sekali yang mengaku, aku mendengar suara Tuhan. Bagus. Apa isinya? Perhatikan pesannya, intinya. Kalau suara Tuhan pasti kebenaran, ujungnya pasti keselamatan. Bukan hal remeh-temeh. Ya. Kita lihat di Alkitab, suara Tuhan itu memang audible salah satunya. Ada banyak contoh. Kejadian 1 ayat 28. Coba kita baca. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka, siapa? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Berfirman di sini bagaimana? Bicara langsung. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29-nya, berfirmanlah Allah, bicara terus Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan bicara langsung dengan Adam dan Hawa. Ini, berfirman langsung, beranak cuculah. Perintah beranak cucu ini diberikan Tuhan jauh sebelum sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya seks itu diciptakan Tuhan, kudus adanya. Kalau hari ini menjadi tidak kudus, salahnya manusianya menggunakannya sembarangan. Itulah sebabnya anak-anak muda, dewasa muda yang baru married, bahkan yang sudah lama menikah, kita sediakan sarana kan Sabtu malam. Semalam itu bagus loh sebenarnya. Ya, pembicaranya seorang psikolog, Ibu Pinkan itu bagus. Obsessive love disorder. Saya dengerin gitu bagus. Anak muda harus dengar supaya tidak begitu. Ya, kebenaran itu harus dipelajari sejak dini, bahkan sejak kecil harusnya idealnya. Makanya yang punya anak kecil sekolah minggu itu bukan gini, bapaknya mau ibadah, anak-anak biar main. Bukan gitu. Ini bukan main, biar dengar firman dari kecil. Supaya tidak perlu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kan begitu ya. Jadi Allah berfirman secara audible di awal mulanya. Tapi masalahnya, setan bisa audible nggak? Bisa juga. Nah ini yang jadi masalah. Kejadian pasal 3 menceritakan tentang dialog antara si ular dengan Hawa. Audible, bukan cuma pandang-pandangan pakai telepati.
Itu audible. Kok ular bisa bicara, Pak? Nah, banyak yang kreatif gitu kan pertanyaannya. Emang kalau Alkitab menulis begitu bagaimana? Lambang si setan ular itu. Ada suara lain lupanya yang didengar si Hawa. Diajak dialog. Bayangkan, hari ini Tuhan bisa bicara audible nggak? Bisa. Setan bisa nggak? Bisa juga. Hati-hati. Jadi jangan setiap suara diaminkan. Diperiksa dulu ini suara Tuhan atau suara setan. Hati-hati loh saudara. Setan pun pakai ayat Alkitab. Hati-hati. Kejadian 4 ayat 6 sampai 15 nanti dibaca sendiri saja. Itu Kain berdialog dengan Tuhan. Tuhan selalu mengajak dialog. Dua arah. Kejadian 6 ayat 13 Allah bicara sama Nuh. Kejadian 17 ayat 1 Allah bicara sama Abraham. Coba kita baca Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, 99 tahun, kakek-kakek. Hari ini 99 sudah jarang banget ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram, menampakkan diri loh. Dan berfirman kepadanya, tentu saja audible. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu ingat ya, ini meskipun ini langsung kepada Abram, tapi itu berlaku buat kita semua. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mestinya kita terus mengingat kalimat ini yang pernah disampaikan audible. Suara kepada Abram. Akulah Elohim yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Keluaran 3 ayat 4, Tuhan bicara sama Musa. Coba ya, Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, yang terbakar tapi tidak terbakar itu, kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Audible, dialog. Ya. Yang lebih jelas lagi 1 Samuel 3 ayat 4. 1 Samuel pasal 3 ayat 4. Di situ Tuhan memanggil. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Perhatikan baik-baik. Sejak awal, manusia sudah mengerti bahwa Elohim itu adalah Bapanya. Meskipun ini Samuel salah mengerti. Dipikir yang panggil bapaknya imam, yaitu Imam Eli. Ya, ya Bapak, dipanggil lagi. Ya Bapak, Imam Elinya bingung. Setelah 3 kali Imam Eli tahu yang panggil kamu Bapak di surga. Allah, Elohim. Wah ya, jadi sudah tercatat banyak sekali suara yang audible di Alkitab. Di Perjanjian Baru Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara, saudara. Itu audible. Terdengar sama semua orang. Ya, itu jelas tertulis. Kisah Rasul 9 ayat 4. Ini cerita tentang Saulus. Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Sudah hampir sampai ke Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4-nya, ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus mendengar secara audible, suara, saudara. Ya. Bahkan Tuhan bisa pakai cara lain untuk menyuarakan suaranya. Seorang nabi, itu nabi nggak benar sih memang. Itu tukang tenung sebenarnya. Bileam namanya. Banyak orang Kristen mengatakan itu nabi, bukan.
Itu nabi bayaran, tukang tenung. Disuruh mengutuk Israel. Dalam suatu perjalanan, di situ dikisahkan, Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu, Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Itu keledainya loh bicara sama Bileam. Kenapa kau mau pukul aku gitu? Saya bayangin kalau kita hari ini, loh ngomong lari langsung. Bisa ngomong keledainya. Karena Tuhan yang membuka mulut keledai itu. Bukan keledai bisa bicara, bukan. Ya, itu dicatat di Alkitab bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menyampaikan suaranya. Tepatnya adalah pesannya. Sebab kalau saya bicara suara, pikirannya audible terus. Pesan Tuhan. Yang kedua, pesan Tuhan bisa disampaikan lewat mimpi atau penglihatan. Contohnya, Kejadian 20 ayat 3. Ini ceritanya Abraham pergi ke suatu tanah di Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ada seorang raja Gerar namanya Abimelek. Rupanya Sarah cantik sekali rupanya. Ketika Abraham membawa Sarah ketemu raja ini, Abraham mengaku ini adalah saudara, bukan istri. Memang saudara betul, tapi kenapa nggak ngomong istri? Takut rupanya sama Raja Abimelek, takut dia dibunuh. Akibatnya Abimelek mengambil Sarah, tapi sebelum dijadikan istri, inilah kejadiannya. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Tuhan bicara sama Abimelek lewat mimpi. Ya, ini sangat alkitabiah sekali ini. Tapi ingat ya, kalau saudara mimpi, jangan selalu menganggap itu adalah pesan Tuhan. Siapa tahu itu karena banyak makan, kekenyangan terus mimpi. Mimpinya yang enggak gitu, yang aneh-aneh. Jangan suka begitu, saudara. Saya mimpi, terus nanya saya lagi, artinya apa Pak? Dipikir saya Nabi Daniel kali. Tidak semua mimpi adalah pesan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai mimpi kita sebagai pesan untuk kita semua. Bisa loh saudara. Saudara percaya nggak? Tuhan sering kasih mimpi ke saya. Sering. Tapi saya nggak mau, itu suara Tuhan. Nanti dibilang orang lebay. Tapi saya percaya itu suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berikan mimpi itu satu tema. Lain-lain ceritanya, tapi temanya satu. Suatu hari, tiba-tiba saya ada di suatu rumah kecil gitu. Entah itu keluarga siapa, banyak sekali keluarganya. Ada suara, menderu gitu. Wah, ada apa ini? Gempa. Waduh, ada jendela. Saya lihat jendela, nggak taunya kita ada di kaki gunung. Gunungnya meletus. Gitu, api. Waduh, langsung saya teriak seisi rumah. Cepat, lari, selamatkan dirimu. Ibu-ibu masih ngaca pakai lipstik. Sebentar ya Pak. Ada yang, saya belum makan siang. Masih makan dulu. Ada yang, tar dulu, mandi dulu. Aduh, itu api sudah dekat. Wah, saya teriak-teriak sudah, tapi percuma. Banyak orang begitu. Saya lari ke jalanan. Teriak-teriak saya di warung, teriak-teriak. Orang warung tetap makan, santai. Biasa Pak itu katanya. Loh. Wah, akhirnya api itu sampai, saudara. Api semua gitu. Wah, ngeri. Cuma kalau di mimpi itu saya nggak kena api itu selalu. Saya pengamatnya gitu. Aduh. Saya percaya pesan Tuhan itu untuk kita semua. Jangan tunggu terlambat. Cepatlah bertobat. Dalam hal sekecil-kecilnya. Lupakanlah sakit hati, segala itu lupakan. Ada hal yang besar yang disediakan Tuhan. Ngapain sih ngurusin kesalahan orang kecil-kecil? Iya kan?
Hiduplah di hadapanku tidak bercela, kata Tuhan. Waduh, saya kalau lihat mimpi itu, bangun saya kadang-kadang nangis loh. Tuhan, gimana cara menyelamatkan orang yang begitu itu di mimpi itu. Modelnya begitu. Kejadian 28 ayat 12 dan 31 ayat 11. Tuhan bicara kepada Yakub lewat mimpi. Ya. Yang 28 ayat 12 coba kita lihat sebentar. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, akulah Adonai, YHWH. Elohimnya Abraham nenekmu, Elohimnya Ishak, Elohimnya nenek moyangmu. Ya, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakub bangun dari tidurnya, ya takut Tuhan ada di sini. Padahal itu mimpi, itu benar tapi Tuhan ada di sini artinya. Maka tempat ini dinamakanlah rumah Allah. Dalam bahasa Ibrani, Bet-El. Orang Indonesia sering ngomongnya Betel. Padahal aslinya Bet-El. Rumah El, rumah Allah. Bet-El ya. Jadi lewat mimpi banyak. Contoh lain lagi, kepada Yusuf diberitahukan lewat mimpi kan. Akan datang 7 tahun masa kelaparan. Lewat mimpi ya. Jadi jangan sembarangan. Ada orang, kadang-kadang orang terlalu fanatik sama mimpi, nanya sama saya, Pak semalam saya digigit ular Pak, apa artinya? Ingat kamu sudah punya suami. Biasanya digigit ular artinya apa? Dapat jodoh katanya. Orang dunia suka aneh-aneh emang. Aduh, mimpi. Nah, di 1 Raja-Raja 3 ayat 5, Salomo diberi mimpi oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkomunikasi lewat mimpi juga. Daniel 2 ayat 3, Raja Nebukadnezar bermimpi. Diberi mimpi, Nebukadnezar melihat patung yang besar, tinggi besar. Kepalanya dari emas, turun ke bawah, tingkatannya makin turun, tembaga, perak, perunggu, tanah liat. Yang atas itu adalah zamannya Baginda, kata Daniel. Artinya apa? Sejak zaman itu, mulai countdown, hitung mundur. Sampai datang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini sudah ada di paling bawah. Tinggal tunggu kedatangannya. Jangan sampai terlambat bertobat. Ya, bertobatlah kalian semua, kita semua, Bapak Ibu semua. Kita bertobat lagi, jangan tunggu apapun. Apapun yang menimpa hidup kita. Aduh Pak, suamiku meninggal Pak kemarin. Ya kita sedih. Anakku juga Pak, ya kita sedih. Tapi kita jangan kehilangan kesempatan. Nanti kita pun bertemu lagi di Firdaus bersama-sama. Ya, ingat itu. Jangan sampai hidup kita menyimpang, nggak ketemu nanti. Rugi kita. Kasihan orang dunia yang tidak mengerti kebenaran. Kasihan. Mereka takut terhadap setan. Di pojokan gelap aja takut, padahal nggak ada apa-apa. Ya, sama genderuwo takut, sama ini takut. Kasihan hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, gak ada yang kita takutkan. Di situ ada genderuwo, dia yang harus takut sama aku. Ada amin gak nih? Aminnya cuma sebagian kayaknya. Itu ya anak STT aja saya tanya ya. Kamu takut gak sama genderuwo? Jawabannya gini, sedikit Pak. Loh sedikit. Aduh jangan takut saudara. Jangan takut. Itu nothing mereka itu. Ya. Di Matius 1 ayat 20, Matius 2 ayat 13 dan seterusnya. Malaikat datang kepada Yusuf di dalam mimpinya. Jangan kau tinggalin Maria, sebab ia mengandung oleh Roh Kudus. Ya, di pesan-pesan terus tuh. Hati-hati ya, tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Di Alkitab dicatat juga tentang beberapa orang nabi palsu yang suka mimpi-mimpi, yang suka bernubuat palsu. Waduh,
Ini klop dengan hari ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Di Yeremia contohnya ya, Yeremia 28. Nabi palsu itu begitu cirinya. Yeremia pasal 28. Ya. Ini ceritanya, Nabi Hananya bin Azur itu bernubuat bahwa dalam 2 tahun perkakas bait Allah dan Raja Yehuda akan dikembalikan dari Babel ke Yerusalem. Bapak Ibu perlu ingat ya, waktu itu bait Allah sudah dihancurkan dan sudah dijarah semua isi bait Allah dibawa ke Babel. Nah, Nabi Hananya bernubuat 2 tahun lagi kembali. Banyak orang pasti amin gitu kan. Kan senang dipulihkan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 9, ciri-cirinya dicatat tuh. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah. Diutus oleh Tuhan. Kalau yang dinubuatkan terjadi, berarti ia diutus oleh Tuhan. Itu ciri-cirinya nabi benar. Ya, itu ciri-cirinya. Dicatat baik-baik. Tapi karena nubuatan itu tidak terjadi, bukan 2 tahun, tetapi 70 tahun. Karena Nabi Yeremia penubuatnya 70 tahun. Maka Nabi Hananya mati tahun itu juga. Nabi palsu harus mati. Dimatikan siapa? Oleh Tuhan. Di zaman perjanjian lama kalau orang bernubuat palsu, mati. Dimatikan oleh Tuhan. Kamu tidak kuutus, kenapa kamu ngomong-ngomong begitu? Siapa yang suruh? Bohong itu. Oh, mati mereka. Ya, ini contohnya nih. Ketika itu ya, aduh, Nabi Yeremia ini kasihan juga loh. Nabi Yeremia bercerita, aduh Tuhan marah. Ditampar sama nabi-nabi itu. Banyak nabi soalnya. Wah gitu, dipukuli. Akhirnya dipasung Nabi Yeremia. Dipasung. Kamu nubuatin kok jelek. Nubuat tuh yang benar, yang bagus. Ya udah akan dipulihkan katanya. Begini begitu. Dipasung Nabi Yeremia. Nanti dibaca kisahnya. Yeremia 20. Yeremia pasal 20. Akhirnya ayat 6, 20 ayat 6. Mengenai engkau hai Pasyur, Pasyur itu yang memasung Nabi Yeremia tadi, nabi palsu itu. Imam itu. Dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana. Dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Nabi Pasyur ini bilang, kita akan baik-baik saja. Yeremia bilang, kamu akan dibuang ke Babel. Oh, dipasung. Akibatnya Pasyur mati, ditawan mati. Seluruh keluarganya, orang-orang yang mendengarkan dia, yang mengaminkan, mati sekalian semua. Hati-hati loh saudara. Orang yang mendengar nabi palsu mengaminkan, dia binasa bersama nabi palsu itu. Makanya saudara jangan gampang mengaminkan sesuatu. Ini benar gak ini? Kalau enggak, jangan diaminkan. Mengaminkan sama dengan mengiyakan, ikut binasa. Itu sahabat-sahabatnya cuma mendengar loh, bukan yang bernubuat loh. Tapi binasa juga akhirnya. Saudara, seorang nabi palsu itu cirinya sederhana sebenarnya. Ia mengaku mendengar suara Tuhan, padahal tidak. Ia mengaku diutus Tuhan, padahal tidak. Itu hasil pikirannya sendiri. Ia mau ngetop, ia mau menyenangkan banyak orang dengan khotbah-khotbah yang menghibur telinga. Kalau ada yang ngomong keras itu, diserang sama dia. Nabi Yeremia dipasung, dipukuli. Hari ini zaman sosial media. Perhatikan orang yang nyerang-nyerang kita itu, perhatikan baik-baik. Nabi palsu atau bukan itu. Isinya diperhatikan, pesannya, isinya. Terus dirasakan rohnya itu. Roh ini, roh mengkritik, mengkoreksi, atau menyerang. Itu bisa dirasakan loh, rohnya itu. Roh apa yang ada dalam diri orang ini? Ya, jadi jemaat itu harus cerdas hari ini. Kalau tidak ditipu oleh si jahat,
Harus cerdas mengerti kehendak Tuhan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ayo ngotot, mengerti, belajar. Kalau tidak, untuk apa hidup ini? Menyampaikan pesan yang bukan pesan Tuhan lagi. Tetapi diklaimnya sebagai suara Tuhan. Pasti binasa. Tetapi yang mendengarnya dan percaya juga binasa sama. Itu contohnya tadi, Yeremia. Makanya jangan pernah mendengar Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain itu Injil yang diambil dari Alkitab juga, tapi dijelaskan dengan pilih-pilih ayat supaya saudara terhibur. Tenang saudara, Allah itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Saudara pasti sudah selamat. Gak usah ngoyo, gak usah ngotot, mau berbuat baik, hidup kudus. Gak usah, sudah selamat. Saudara itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Gitu ngomongnya, nabi palsu itu. Kalau nabi yang benar tuh gini, saudara itu ke binasa loh. Saudara itu ke neraka kalau tidak bertobat hari ini. Tidak berubah, tidak hidup kudus. Itu kalau nabi palsu ada di sini saya ditampar, duas. Lalu dipasung. Kayak Yeremia. Iya. Hari ini mereka memasung kita lewat YouTube, lewat macam-macam. Ngata-ngatain, memfitnah, memotong video gitu. Iya. Perhatikan baik-baik. Dari dulu sampai sekarang tuh gak ada yang baru. Modusnya masih sama si iblis itu. Iya, modelnya aja beda kelihatannya. Tapi sama modusnya. Ya, saya berharap siapapun yang mendengar khotbah ini mengerti kebenaran. Supaya tidak mudah dibohongin oleh kepalsuan dunia ini. Iblis ujungnya. Saudara kalau tidak mau ngotot ya untuk belajar kebenaran. Ngotot untuk mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Saudara itu jahat sekali loh berarti. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu tidak bisa kita hitung, tak terhingga berkatnya. Mau hitung-hitungan berapa? Dengan apa aku balas kebaikanmu Tuhan? Siapa yang bisa balas? Gak ada. Ya, dengan apa aku balas kebaikanmu? Kan gitu. Ya. Saudara, kalau kita hitung-hitung ya, kita menyadari, kita pasti mengerahkan segala kekuatan kita, segala waktu kita. Aku mau Tuhan, aku di masa laluku aku tidak peduli Tuhan. Hari ini aku mau Tuhan, dekat Tuhan. Aku mau hidupku berarti sebelum aku menutup mata. Banyak orang tidak menyadari anugerah Tuhan begitu besar, kasih-Nya luar biasa. Orang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Hati-hati ya saudara. Hidup cuma satu kali. Saya sering sekali ngulang-ulang mengatakan hidup cuma satu kali. Itu pun gak panjang. Saya sudah lihat anak kecil meninggal. Dulu saya pikir yang stroke itu kan umur 50-an ya. Berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya menjumpai yang stroke itu umur 24. Hari ini belasan tahun stroke. Jangan berpikir yang masih muda, masih lama Pak, belum tentu. Urutannya bukan umur. Urutannya enggak jelas. Tuhan juga bicara menyampaikan pesannya lewat penglihatan. Penglihatan ini yang kurang jelas, Saudara. Penglihatan itu bisa berupa mimpi, bisa berupa kita dalam keadaan trans, seperti trans. Setengah sadar kita melihat sesuatu. Bisa seperti itu. Saya mengalaminya tapi ini secara subjektif ya. Tidak boleh jadi patokan ya. Suatu hari saya nyetir pulang dari kerja. Saya melihat sesuatu. Keadaan di rumah sakit. Wah ini kayak film aja. Iya. Yang enggak di kacanya ada gambar gitu. Enggak, tapi saya lihat. Loh. Teman saya lagi di rumah sakit di ICU. Nafasnya tinggal 1, 2, 3 gitu. Loh, saya ajak bicara dia. Saya panggil namanya. Tenang, malaikat segera datang. Set, hilang. Kenapa saya mikir begitu, kenapa saya respon ya, saya bilang. 5 menit kemudian kring bunyi. Halo, teman kita itu sudah meninggal, baru aja. Oh.
Siapapun bisa tidak percaya, tapi saya mengalaminya. Dan itu tidak bisa jadi rumus ya, ini subjektif. Pengalaman subjektif. Maksudnya adalah kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau bicara lewat apapun, yes, amin Tuhan. Kalau Tuhan bicara di mimbar tapi seolah-olah Tuhan, jangan diaminkan. Pakai ayat Alkitab tapi diselewengkan. Jangan diaminkan, itu Injil yang lain itu. Di dalam kitab Wahyu, Yohanes di masa tuanya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya sempat dihukum, digoreng sudah di minyak, di wajan besar. Tapi ia tidak mati rupanya. Dibuang ke Pulau Patmos, diasingkan. Di Pulau Patmos ia melihat penglihatan. Itulah yang dituliskan di kitab Wahyu. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Yang perlu ditekankan hari ini adalah pagi ini. Saudara jangan membayangkan aku pengen mendengar suara Tuhan secara audible, Pak. Suara Tuhan itu tersedia dalam berbagai bentuk. Bisa audible, bisa. Saya pernah mengalaminya audible 1 atau 2 kali ya. Satu kali begini saudara. Kan saya khotbah ini pakai mic yang begini itu ya. Kenapa sih dulu itu kok suaranya nggak bagus ya? Ya udahlah saya nggak pikirin, ya udahlah memang kualitasnya begitu, ya udah. Pagi-pagi ada suara loh. Saya percaya itu suara Tuhan tuh. Meskipun ini tidak berhubungan dengan keselamatan secara langsung ya. Tapi saya bisa tahu tuh. Periksa itu, bongkar. Saya bongkar loh. Ternyata di ujungnya itu dibungkus plastik. Dikaretin. Ya nggak keluar lah suaranya. Saya bongkar gitu loh. Saya nggak percaya bahwa ada orang jahat sih, nggak. Mungkin tidak sengaja. Gitu ya. Langsung saya buka itu. Udah. Saya cuma gini, terima kasih Tuhan. Itu tandanya Tuhan beserta aku. Tapi bukan berarti aku mau dengar terus Tuhan. Enggak. Ya, itu contoh aja. Yang satu lagi yang saya mimpi itu, di mimpi itu frustasi berat. Terus ada choir, paduan suara yang nggak kelihatan yang saya cerita itu. Itu suara Tuhan lewat mimpi itu. Permata hatiku aku mengasihimu. Suara Tuhan itu. Ya. Itu luar biasa itu. Tapi suaranya nggak lengkap satu lagu loh. Itu cuma potongan doang. Akhirnya saya sekarang jadi satu lagu kan. Suaranya cuma begini saudara. Wah mendengar kalimat itu saya langsung nangis sembuh saudara. Semangat lagi hidup. Wah, sejak itu gak pernah frustasi sampai hari ini. Sebab Tuhan mengasihiku, saya percaya amin. Ya, Allah yang sama, Tuhan yang sama mengasihi saudara, amin. Jangan frustasi, apapun keadaanmu, bangkit. Karena semua yang ada di dunia ini sementara. Waktunya singkat, yang penting nanti kita setelah ketemu Tuhan, yes Tuhan. Jangan sampai di dunia ini kaya raya, happy, keluarganya banyak. Tapi nggak ketemu Tuhan. Nangis, meraung-raung di neraka juga percuma nantinya. Sudah lewat, sudah terlambat. Ya, oke. Jadi lewat penglihatan bisa juga. Tetapi intinya adalah begini loh. Tuhan mau mengkomunikasikan suatu pesan kepada kita semua. Pesan itu bisa suara, bisa tertulis, bisa lewat kejadian-kejadian, bisa lewat macam-macam. Namanya juga cara Tuhan bisa semuanya ada. Bedanya antara suara Tuhan dan suara setan itu jelas. Bukan warna suaranya, oh kalau setan cewek nih. Cewek kayak nenek-nenek. Bukan, bukan begitu, jangan kebanyakan nonton film ya. Suara setan bisa berupa seperti malaikat. Karena si jahat bisa tampil sebagai malaikat terang. Alkitab tuh yang bicara hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi suara Tuhan itu suara tanda kutip. Pesan sebenarnya. Pesan Tuhan itu bisa disampaikan memakai berbagai cara, sarana maupun peristiwa. Bedanya apa? Bedanya inti pesannya beda. Kalau suara Tuhan yang asli, pesan Tuhan yang asli pasti sesuai fakta.
pasti sesuai Alkitab. Kalau yang palsu, tidak sesuai fakta, tidak sesuai Alkitab. Aku mendengar suara Tuhan, saudara. Saudara jangan divaksin, nanti jadi antikris. Oh, itu suara setan pasti. Karena faktanya nggak begitu. Saya sudah vaksin 4 kali, memangnya jadi antikris? Hati-hati ya saudara ya. Saudara mesti teliti mulai sekarang. Kalau tidak, saudara terjerumus ke ajaran yang salah. Kalau begitu orang ini berani bohong, pakai mimbar lagi, coret, blokir. Tinggalkan setan, jangan kompromi sama setan. Makanya kalau ada yang kerasukan, jangan pakai wawancara dulu, siapa namamu. Gak usah, hobinya apa, gak usah. Keluar. Gitu. Nanti kalau dia pura-pura, aku Lucifer, bohong. Itu aja gak usah kompromi sama setan. Makanya rumahnya yang angker atau mulai sekarang galak sama setan. Keluar kau. Kalau nanti digertak dia balik, waduh. Jangan kalah, gertak, balik. Kecuali yang baru bertobat, bolehlah panggil pendetanya. Itu, yang baru bertobat ya. Nanti kalau sudah berjalan waktunya ya, lawan aja sendiri, wong Roh Kudusnya sama. Emang Roh Kudus yang di sana lebih kuat kan? Enggak sama kita. Meskipun kurus begini. Aduh. Ya intinya itu. Terus satu lagi ya saudara, saya kasih contoh baik-baik ya. Saudara jangan diaminkan, saya mau contoh nih. Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan baik-baik. Saudara kalau nggak mengerti, waduh. Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ada yang amin nggak? Jangan diaminkan. Lengkapnya gini, saudara. Lengkapnya itu potongannya. Lengkapnya, kata iblis kepadanya. Boleh ngomong iblis. Kalau orang nggak ngerti, amin. Loh, amin, suara iblis diaminkan. Nah, hati-hati. Sama khotbah, saudara diberkati pasti jadi kaya tahun depan. Jangan diaminkan, suara iblis itu. Ke gereja kok jadi kaya. Kok kayak setan janjiin kekayaan. Saudara di sini, saudara akan Tuhan memberikan kelegaan, nah itu baru benar. Sesuai Alkitab. Pokoknya yang jual kekayaan, berkat jasmani doang, itu salah itu. Tuhan memang memberkati kita secara jasmani, betul. Tapi bukan itu saja, yang lebih penting itu berkat rohani justru. Saudara nggak kaya nggak apa-apa. Nggak masalah sama sekali. Saudara nggak terkenal nggak masalah sama sekali. Nggak berbahasa roh nggak masalah sama sekali. Nggak mengalami mujizat nggak masalah sama sekali. Tapi kalau Tuhan berkenan, itulah yang paling penting. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bahkan ya, Allah mengirim anaknya yang tunggal. Untuk menyampaikan apa? Pesan. Pesan dari surga secara langsung. Tuhan Yesus yang bicara langsung hadap-hadapan manusia. Berhadap-hadapan, pakai bahasa manusia, pakai kelihatan semuanya. Makanya dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, kata Yesus. Sebab aku dan Bapa satu. Itu maksudnya. Jadi makanya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nggak ada. Nggak bakalan ada. Mulai sekarang ya Bapak Ibu Saudara, kita belajarlah menangkap suara Tuhan. Pesan Tuhan. Tuhan itu semuanya yang ada diciptakan ini sebenarnya sebuah pesan buat kita. Sebenarnya. Pemazmur ketika melihat ke angkasa, dia membaca pesan Tuhan. Manusia hari ini melihat ke angkasa nggak membaca apa-apa. Pemazmur membaca pesannya Tuhan lewat angkasa. Mazmur 19 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pemazmur luar biasa ya. Dia bisa mempersonifikasikan langit dan bumi. Cakrawala memberitakan, seolah-olah dia seorang pribadi, cakrawala. Memberitakan pekerjaan tangannya. Mestinya kita begitu. Kita melihat cakrawala kemuliaan Tuhan.
kita melihat sesama anak-anak Allah. Itu menangkap frekuensinya jadi peka. Saudara tahu nggak bagaimana komunikasi bisa terjadi? Ada yang mengirim pesan, ada yang menerimanya. Lah kalau yang mengirim pesan suaranya nggak jelas, bisik-bisik. Yang terima mau begini-giniin tetap nggak ngerti, betul? Tapi suara Tuhan jelas melalui semua sarana. Manusianya yang tuli. Lihat angkasa nggak ngerti apa maksudnya. Lihat sesama benci. Lihat Alkitab males. Tuli akhirnya. Padahal pesan Tuhan lewat semua hal di dunia yang kita temui ini. Amin gak Bapak Ibu? Mulai sekarang dengarlah suara Tuhan. Pesan Tuhan lewat semua kejadian di dalam hidup kita. Bahkan ini pesan Tuhan. Kalau saudara minggu dengar begini nih. Ini pesan Tuhan lewat firman-Nya. Pesan Tuhan yang sangat jelas malahan. Kalau yang lain kan harus interpretasi sendiri. Tapi kalau ini sangat jelas. Kalau saudara aminkan dengan mulut artinya apa? Ya aku mau Tuhan. Mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Tetap di dalam firman-Nya, mestinya begitu. Saudara yang di jauh, non jauh di sana ya. Sama saudara, meskipun jarak kita beda. Tapi sama, kuasa Tuhan, kekuatannya sama kuasanya. Bertobatlah. Ya, melalui gembala, konselor, pelayan-pelayan Tuhan. Itu pesan Tuhan semuanya. Lewat musik rohani, itu pesan Tuhan loh. Ya, makanya Bapak Ibu, melalui peristiwa, segala peristiwa. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk semua orang, tidak. Bagi mereka yang mengasihinya. Hanya untuk orang yang mengasihinya. Kalau orang nggak mengasihi, itulah sebabnya orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia melihat banyak kesempatan lewat di hidupnya. Lewat aja nggak ada artinya. Tapi kalau orang dekat Tuhan, kejadian apa gitu jadi. Maksud Tuhan ini, maksud Tuhan ini. Gitu. Saya kalau khotbah itu bukan ngarang-ngarang gitu, bukan saudara. Lewat kejadian, konseling, lewat orang, bicara apa, saya langsung nangkep tuh Tuhan maksudnya. Itu. Iya Tuhan, saya khotbahkan. Iya. Baru-baru ini dapat lagi untuk minggu depan. Sudah ada. Sebenarnya mau sebulan lagi juga sudah ada karena saya dapat terus. Yang minggu depan The Temple of God. Betul ya Pak Ari ya? The Temple of God. Waduh saudara, kalau saudara mengerti itu ya hidup kita jadi plong. Mau setan gondorowo datang lari dia pasti. Mau guna-guna nggak mempan. Ada orang yang kesel sama saya kalau dengar khotbah. Saya guna-guna kau mau mati main guna-guna sama saya. Karena ada Roh Kudus dalam diri setiap kita. Saya serius tuh. Sudah pernah terjadi soalnya. Ya, kita itu nggak perlu khawatir, ada Tuhan dalam diri kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah kok kita nggak peka ya mendengar suara Tuhan. Kok kita nggak peka ya menangkap pesan Tuhan. Nah itu yang perlu dikhawatirkan. Sebab Tuhan bicara dengan berbagai cara terus. Sampai hari ini. Mungkin audible sudah mulai jarang. Kenapa? Karena pesan Tuhan yang tertulis sudah lengkap. Alkitab. Itu suara Tuhan, coba aja baca. Setiap kali dibaca dapat yang baru terus. Bagi saudara yang sulit baca Alkitab ya. Saya anjurkan ikut itu. Online Bible Study setiap Rabu malam. Kalau nggak sempat secara online, besok paginya sudah ada di YouTube. Ikuti terus. Itu seperti sekolah teologi itu. Lengkap, detail lagi. Ya. Yang sebelum diakhiri ya saudara. Kita itu bikin acara di gereja itu bukan karena kurang kerjaan. Ya. Sabtu depan itu ada seminar ya. Seminarnya bisa ditampilkan nggak ya Pak Ari? Seminar parenting. Apa itu parenting maksudnya? Parenting itu untuk para orang tua mendidik anaknya supaya anaknya jangan mengalami hal yang sama dengan dulu. Kesalahan-kesalahan yang dahulu. Ya, raising up godly generation. Membangkitkan generasi yang ilahi.
Jangan generasi yang setiap hari, saya itu mendapat info setiap hari mengerikan dunia ini. LGBT sudah mulai dianggap normal, ya. Gadget-gadget sudah menguasai anak kecil sudah main gadget, kalau diambil gadgetnya ngamuk-ngamuk, buang-buang barang. Aduh, sebentar lagi virtual reality sudah menjadi semuanya, artificial intelligence. Ini mengerikan nih kalau nggak anak-anak kalau nggak disiapkan mental karakternya di dalam Tuhan, rusak. Orang tua banyak yang salah mengerti, mendidik anaknya dengan etika umum. Begini loh nak, orang baik itu begini. Percuma. Kenapa? Karena ketika dia mulai besar, dia bergaul dengan sesamanya, hilang itu cerita itu. Tapi kalau dia dari kecil takut akan Tuhan, dia ada dimanapun di dunia ini, dia tahu ada Tuhan dalam dirinya. Dan itu sangat berkuasa. Amin ya. Kita dukung acara ini. Untuk yang mau ikut harus register, daftar. Supaya kita bisa hitung, kita harus sediakan makanan berapa dan sebagainya. Ya, daftar. Daftarnya gampang kok. Tinggal hubungi nomor Kak Mesra itu. WA saja, saya mau nama lengkap ini. Udah gitu doang. Ya, tidak dipungut biaya. Kemudian subtemanya adalah Nurturing Faith and Character in Children. Ya, istilah simpelnya adalah mendidik anak agar berkarakter ilahi. Mengasuh anak dalam kebenaran. Itu maksudnya. Pembicaranya 2, yaitu hamba Tuhan, Ibu Pinkan Margareta itu master psikologi, psikolog. Bagus. Semalam saya dengerin, bagus juga ya. Cuma orang belum kenal aja mungkin kalau di PIK. Gak apa-apa, ikuti saja ya. Oke, sebelum kita tutup, kita perhatikan balik lagi ke topik utama. Kita itu harus bisa menangkap suara Tuhan. Kalau Tuhan suaranya sudah lantang, sudah keras, sudah jelas. Kalau penerimanya ini rusak, ibarat radio, pemancarnya kuat, saudara. Penerimanya rusak, terima nggak? Nggak terima. Kalau penerimanya frekuensinya lain, terima nggak siarannya? Nggak terima. Makanya kita harus mentuning diri supaya frekuensinya sama. Sehingga kita bisa menangkap pesannya Tuhan. Pesan Tuhan bisa lewat audible, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat ciptaannya, contohnya langit. Lewat apa lagi? Lewat sesama, lewat gembala, melalui firman. Atau langsung dari Roh Kudus ke nurani kita. Bisa. Saudara kalau sudah peka, Roh Kudus bisa bicara. Jangan, saudara. Itu jangan yang itu, yang ini. Itu bisa, kalau sudah peka. Nah yang ini agak sulit dijelaskan, karena kepekaan itu kan gak bisa dideskripsikan ya. Peka maunya Tuhan apa? Ketika menghadapi sesuatu, Tuhan gak mau yang itu, maunya yang ini. Nah, saudara kita semua mesti sampai kepada kepekaan itu. Telinga kita, mata kita, hati kita harus peka. Yang ini Tuhan suka, yang ini enggak. Ya, jadi kenapa orang frekuensinya enggak sama dengan Tuhan? Karena seleranya lain. Kalau disuruh ke gereja anak muda biasanya, masih muda kok ke gereja, kuno itu. Salah, kau yang kuno. Justru zaman sekarang itu orang harus ke gereja karena makin bahaya. Kamu sukses percuma kalau kemudian tercemplung ke dalam dosa. Kamu harus sukses di dalam Tuhan. Mantap. Itu, banyak orang mesti dirubah pola pikirnya. Makanya pendidikan sejak anak itu sangat amat penting. Saudara ya, waktunya tidak cukup. Saudara lanjutkan nanti lihatnya di YouTube saja, yang ibadah sesi 2-nya. Bagaimana kita bisa mengasah kepekaan itu? Harus merespon, kalau diem aja gitu ya percuma. Aku tahu sih langit itu begitu, kemuliaan Tuhan. Tapi nggak merespon, percuma. Nanti sesi 2-nya ibadah 2 itu. Responi suara Tuhan atau pesan Tuhan. Barulah kita bisa peka. Peka itu nggak mendadak, sehari peka. Didoain, ditumpangi tangan terus peka besoknya. Enggak, kepekaan itu proses. Kalau hari ini saudara belum peka, ada yang salah. Terus tekun di dalam firman Tuhan. Lakukan hiduplah di hadapanku tidak bercela.
Amin ya saudara ya. Lah kita itu sudah umur berapa sih? Jangan makin tua makin jadi. Sudah umur berapa kita? Saya kalau malam ya saya renungkan kok saya nggak berasa ya Tuhan udah umur segini. Aduh coba waktu bisa diulang ya. Nggak bisa. Kalau orang sudah merasa tua ya, biasanya sudah mulai benar. Jangan sudah tua, aku tapi berjiwa muda Pak. Wih, jiwa mudanya itu jiwa muda yang benar boleh. Jangan jiwa muda yang nggak benar. Ya, amin ya saudara ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan tinggallah sertaku. Waktu berjalan begitu cepat. Jangan sia-siakan sisa umur hidup kita. Mulai sekarang belajarlah mendengar suara Tuhan. Pesan Tuhan. Pesan Tuhan bisa berupa audible yang kita dengar langsung. Bisa berupa mimpi. Bisa berupa penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan. Bisa melalui firman-Nya. Bisa melalui peristiwa sehari-hari. Bisa melalui apa saja, saudara. Belajarlah menjadi peka menangkap suara Tuhan, pesan Tuhan. Kalau tidak, saudara rugi sendiri. Ya. Oleh sebab itu, mari kita arahkan kerinduan kita kepada Tuhan saja. Sehingga kepekaan kita dari hari ke hari akan terasah dan semakin mengerti peka kehendak Tuhan. Amin saudara. Kerinduan hati ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami berjanji akan belajar menjadi peka terhadap kehendak-Mu Tuhan. Sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Agar kami dan seluruh anak cucu kami tidak terjatuh ke dalam berbagai pencobaan yang tidak perlu. Dan agar hidup kami menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, kemanapun kami pergi. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi ini. Dengan seluruh keluarganya yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, agar mereka dilayakkan melayani terus bagi Tuhan, bahkan sampai langit baru, bumi baru. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, ampuni segala kesalahan mereka, ketidaktepatan mereka, ketidakmengertian mereka. Tetapi pagi ini mereka diberkati dan mereka diubahkan. Ampuni segala mereka, kesalahan mereka Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, kami sudahi pertemuan ini dengan mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau sambut berkat yang turun dari Tuhan. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.